Yes. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita, luar biasa. Puji Tuhan. Welcome to Gibeon Church, saudara-saudari. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh Injil dan kasih karunia Kristus. Amin. Kita minggu ini telah masuk ke dalam renungan katekismus reformasi, minggu yang ke-17. Dan seperti biasa, saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan membaca sama-sama jawaban serta ayat bacaannya. Pertanyaan minggu ini, penebus seperti apa yang dibutuhkan untuk membawa kita kembali kepada Allah? Penebus yang tanpa dosa, yang adalah manusia sejati dan Allah sejati. Mari sama-sama kita membaca Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Silakan duduk saudara-saudari. Mengapa kita memerlukan penebus yang manusia sejati dan Allah sejati? Kristus menjadi manusia sejati agar dapat menyamakan diri dengan kita sesuai dengan ayat yang baru kita sama-sama baca. Namun ketika ia dicobai, ia tidak berbuat dosa. Ketika ia mengalami hidup yang sulit, ia tetap hidup dalam ketaatan yang sempurna kepada Bapanya. Namun dia jugalah Allah yang sejati. Artinya ia tidak hanya mampu membayar lunas hutang dosa kita melalui kematiannya. Namun ia juga bangkit dari kematian. Peristiwa kebangkitan membuktikan dengan jelas natur keilahian Kristus. Kesempurnaan Yesus di dalam menaati kehendak Bapa sesungguhnya tidak bertujuan supaya dia sekedar menjadi teladan bagi hidup kita. Tetapi hanya melalui Kristus saja kita dapat menerima keselamatan. Kita membutuhkan perantara yang sempurna untuk menyelesaikan permasalahan kita dengan dosa yang telah memisahkan kita dari Allah. Dan Kristuslah imam besar agung kita yang membukakan jalan keselamatan bagi umatnya, bagi Anda dan saya. Apa implikasi dari penebusan Kristus bagi kita? Kita pendosa yang seharusnya binasa dan mengalami keterpisahan kekal dari Allah. Namun karena karya penebusan Kristus yang sempurna, kita kini dibenarkan, kita diterima, dan kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Kristus gantikan kita. Bukankah ini kabar baik Injil bagi kita semua hari ini? Karya penebusan Kristus juga menguatkan kita senantiasa di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Di dalam setiap derita kita, Dia ada senantiasa bersama dengan kita. Mungkin hari ini kita merasa tidak mampu, atau berjuang sendiri melawan dosa, atau pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Mari kita ingat bahwa Kristus mendampingi kita. Roh Kudus senantiasa bekerja dan berperkara di dalam hati kita. Dan akhirnya melalui karya penebusan Kristus, kita semua dibebaskan dari perbudakan dosa. Yaitu hidup yang berporos kepada pencarian yang tidak ada ujungnya. Untuk memuaskan diri sendiri yang akhirnya menuntun kita semua kepada kebinasaan. Tetapi karena apa yang Kristus lakukan, maka kita disadarkan bahwa kini hidup kita bukan tentang diri kita lagi. Melainkan untuk senantiasa memuliakan Allah dalam apapun yang Tuhan telah percayakan di dalam hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara di tempat ini, seberapa sering di dalam kehidupan kita ketika kita sedang menghadapi sebuah masalah atau pergumulan, atau perjuangan melawan dosa. Seringkali kita meletakkan kepercayaan kita, atau kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Bahkan seringkali kita meragukan penyertaan Allah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saya mengundang setiap dari kita untuk masuk ke dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilahkan. Bapa di surga, ampuni kami yang seringkali menjalani hidup ini dengan cara kami sendiri. Seringkali kami bergantung dan kami lebih percaya dengan kekuatan kami sendiri. Ajar kami untuk senantiasa bersandar penuh kepadamu. Dan kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun setiap langkah kami.
Sehingga hidup kami dapat senantiasa memuliakan Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.